Baik, selamat pagi. Untuk hari ini kita akan mereview tentang materi cermin dan cahaya yang telah kita selesaikan di minggu lalu. Jadi, bicara soal cahaya, sebelum kita belajar secara online, kita pernah membahas beberapa sifat cahaya. Ada kurang lebih 4 sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya adalah gelombang. Untuk cahaya dapat merambat lurus, kita bisa membuktikannya dengan percobaan seperti gambar yang kalian lihat. Menaruh sebuah benda dengan sumber cahaya seperti lilin, lalu taruhlah kertas yang sudah dilubangi, maka kalian bisa melihat cahaya itu karena cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan. Kalian taruh saja sebuah cermin di bawah atau di dinding, lalu kalian bisa senterkan cermin tersebut atau kalian bisa gunakan laser. Maka laser itu atau cahaya dari senter itu akan dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Ini percobaan yang biasa sering kita lakukan adalah ketika kita menaruh sebuah benda, bisa pulpen, bisa sendok, di sebuah gelas berisi air. Gelasnya transparan, kita akan melihat bahwa benda tersebut akan terlihat seperti patah. Padahal itu bukan patah, tapi sebenarnya adalah itu dibiaskan. Yang keempat adalah cahaya adalah gelombang. Ini adalah percobaan yang pernah Mister jelaskan sebelumnya di kelas. Percobaan dari seorang yang bernama Yang. Dia melakukan yang namanya percobaan menaruh sebuah papan yang ia lubangi di sebuah ruangan gelap, dan ketika dia menyalakan sebuah sumber cahaya yang dalam hal ini adalah lampu, cahaya itu akan merambat melalui lubang yang telah dilubangi, yang telah disiapkan, kemudian akan terbentuk gelombang seperti yang kita lihat. Nah, itulah 4 sifat cahaya. Selanjutnya, cermin. Benda yang diletakkan di depan cermin pada umumnya akan menghasilkan bayangan. Nah, kita juga sudah membahas bahwa bayangan itu bisa terjadi ketika dua sinar istimewa saling berpotongan baik di atas maupun di bawah. Saya ulangi. Ketika ada dua sinar saling berpotongan di atas atau di bawah, maka akan terjadi yang namanya bayangan. Jadi kita harus tahu ini terlebih dahulu, karena setiap kali benda diletakkan di depan cermin, pada umumnya akan menghasilkan bayangan. Nah, kemungkinan bayangan yang akan terjadi kita bisa lihat di tabel yang Mister tampilkan. Kemungkinan sifat bayangan yang terjadi adalah yang pertama, bisa nyata atau bisa maya. Kalau nyata itu seperti apa? Kalian bisa lihat di tabel yang Mister tampilkan. Kemudian yang kedua, bisa terbalik atau bisa tegak. Nah, kemudian kalau terbalik itu seperti apa? Kalau tegak itu seperti apa? Kita bisa lihat di tabel yang Mister berikan. Dan yang perlu kalian tahu adalah nyata itu berpasangan dengan terbalik selalu. Jika maya berpasangan dengan tegak. Jadi nyata dengan terbalik, maya dengan tegak. Kemudian kemungkinan bayangan yang akan terjadi ketiga adalah bisa diperbesar, bisa diperkecil, atau sama besar. Nah, jadi ketika diperbesar itu seperti apa? Kita sudah bahas minggu lalu. Lalu ketika kalian melakukan perhitungan pun,
kalian perlu tahu bagaimana cara menentukan ketika bayangan diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Lihat angka perbesarannya. Lebih dari 1 kah? Kurang dari 1 kah? Atau sama dengan 1? Dan catatan penting untuk perbesaran bayangan adalah nilai perbesaran bayangan harus positif. Tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Harus selalu positif. Selanjutnya, cermin itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Nah, dari ketiga ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar itu memiliki sifat bayangan yang selalu maya, tegak, dan sama besar. Artinya adalah ukurannya pasti sama. Selain ukurannya sama, jarak antar benda dan cermin pasti akan selalu sama dengan bayangan dan cermin. Kalau benda berjarak 10 dengan cermin, bayangan pun pasti akan berjarak 10 dengan cermin. Artinya kalau jarak totalnya berapa antara benda dan bayangan? Jaraknya adalah 20. Selanjutnya, cermin cekung. Pada cermin cekung kita perlu ingat ada sinar istimewa yang kita pelajari bersama. Ya, kalian bisa lihat langsung di gambar yang bisa tampilkan. Baik. Selanjutnya, pada cermin cekung itu bisa menghasilkan kurang lebih 5 kombinasi bayangan. Yang pertama, kita bisa lihat ya, jika bendanya itu jauh sekali. Kemudian yang kedua adalah ketika bendanya tepat di R atau jari-jari kelengkungan. Yang ketiga itu ketika benda dimajukan tapi berada di antara R dan F. Dan yang keempat adalah ketika benda tepat ditaruh di F. Dan yang kelima adalah ketika benda ditaruh dekat sekali dengan cermin cekung. Nah, kelima sifat bayangan ini berbeda-beda tergantung di mana letak bendanya. Itu adalah keunikan dari cermin cekung yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, cermin cembung. Sama seperti cermin cekung, cermin cembung pun punya yang namanya sinar istimewa. Kita bisa lihat di sini ya. Sebenarnya sinar istimewa dari cermin cembung itu tidak terlalu jauh beda dengan cermin cekung. Hanya perbedaannya di satu kata yang disebutnya seolah-olah. Seolah-olah itu menggambarkan ada sinar yang datang dari belakang. Nah, ingat kita sudah belajar pada cermin cembung yang akan dipakai sinar yang mana? Sinar pertama dan sinar nomor 3. Mengapa sinar nomor 2 tidak? Silahkan kalian buka catatan kalian kembali. Itu ada di tugas kalian juga 2 minggu lalu. Pada materi pembuktian cermin cembung dengan cara menggambar. Selanjutnya, keunikan dari cermin cembung adalah kita bisa lihat di sini bahwa sifat dari bayangannya itu selalu sama. Mau bendanya ditaruh di sini, mau benda ditaruh di sini, nanti akan selalu sama. Sifat bayangannya itu akan maya, tegak, diperkecil. Mengapa demikian? Karena pada cermin cembung, ketika benda mau didekatkan atau benda mau dijauhkan, itu tidak akan berpengaruh terhadap yang namanya bayangan. Bayangan akan tetap maya, tegak, diperkecil. Itulah sebabnya mengapa pada benda yang disebutnya adalah kaca spion mobil, tidak mungkin bayangan dari yang kita lihat, baik itu kendaraan dari belakang, itu sifatnya nanti bisa terbalik. Bayangkan kalau kaca spion dari mobil itu menghasilkan bayangan terbalik.
Betapa membingungkannya orang melihatnya. Atau bayangkan bagaimana jika sifat bayangannya diperbesar. Artinya, orang ketika melihat, dia akan salah karena mengiranya bayangannya sudah sangat dekat, padahal bayangan masih sangat jauh. Nah, itulah alasannya mengapa cermin cembung punya sifat bayangan yang selalu sama. Dan aplikasinya di kaca spion mobil. Selanjutnya, untuk rumus cermin cekung dan cembung juga itu adalah dua hal yang sebenarnya sama. Yang pertama, saya mau jelaskan untuk 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Apa itu F, apa itu S, dan apa itu S aksen kalian bisa lihat di sini ya. Yang perlu kalian garis bawahi adalah nilai titik fokus pada cermin cekung dan cembung itu berbeda. Jika pada cermin cekung itu adalah nilainya positif, jika pada cermin cembung itu negatif. Jangan terbalik ya. Lalu, rumus yang kedua yang biasa akan kita pakai adalah rumus perbesaran bayangan. Ya, perbesaran bayangan. H aksen per H sama dengan S aksen per S. Nah, ingat, perbedaan antara cermin cekung dan cermin cembung adalah pertama, letak titik fokus pada gambar cermin cekung itu selalu di depan, kalau cermin cembung di belakang. Nilai titik fokus pada perhitungan itu pada cermin cekung positif, pada cermin cembung negatif. Lalu sifat bayangan pada cermin cekung yang tadi Mister sudah sampaikan selalu berbeda tergantung letak benda. Kalau pada cermin cembung selalu sama, tidak tergantung letak benda. Mau bendanya dimajukan atau nanti bendanya dimundurkan, pasti sama. Nah, sedikit memberikan informasi terkait perbesaran bayangan. Ingat ya, perbesaran bayangan itu selalu positif. Tidak bisa negatif. Jadi ketika kalian nanti ketemu negatif, ingat-ingat lagi bahwa perbesaran bayangan tidak pernah negatif, harus positif. Demikian penjelasan dari Mister. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya langsung di Google Classroom atau Google Meet. Terima kasih.